Babras, bebas bicara apa saja. Segmen ini merupakan segmen obrolan di mana kami mengutarakan pendapat kami sebebas mungkin. Kalaupun pendapat kami tidak sesuai dengan acuan yang ada, itu merupakan pendapat bebas kami. Silakan kritik, komentar, like, subscribe, dan share jika kalian berkenan. Oke. Sama hobi nggak naik sepeda saiki? Aku nggak maksudnya nggak ngomong no fisika secara utuh gitu ya. Iya. Kita lihat yang di sekitar aja. Iya. Sepeda nyaman hobi nggak itu? Pengen banget sepeda. Oh, pengen banget. Seneng. Dulu waktu kuliah saya goesnya itu dari Kosan. dari Sidoarjo yang sekitaran Juanda Ya. sampai ke Wonokromo. Hampir tiap minggu sih. Itu Itu main ke rumahnya Mbah. Oh ngono. Nikmati itu. Itu kan juga proses Mas ya. Katakanlah di sepeda punya gear set gitu. Iya, gear set. Gear set di depan ada yang 2, di depan ada yang 3. Yang belakang ada yang 7. Ada yang 7, ada yang 9. Ya. Nah, ini kan produsen kan mesti ada hitungan nih. Iya. Salah apa jenis selisih sekian mili, maka hasilnya akan beda. Iya. Nah, menurut sampean nih. Iya. Misalkan aku pingin tuku peda sing punya gear set, terus mari ngono cocok gawe sehari-hari. Iya. Saya butuh gear set yang seperti apa? Peda dengan gear set yang seperti apa? Sehari-hari dalam arti aku kayak Back to work. ya katakanlah seperti itu. Iya. Ini sing entah jenis MTB atau apa pokoknya ukuran gear setnya sing kayak apa? Relatif sih tergantung kemampuan orangnya. Ini maksudnya bukan kemampuan finansial ya. Bukan. Kembali lagi. Yang bikin kayu, yang bikin kita itu apa? Yang mengkayu. Yang mengkayu apa? Kaki kan. Kaki, ingat di kaki ada sendi. Kalau sendi nggak kuat ya jangan yang aneh-aneh. Ngatur gear setnya. Intinya gear set apapun oke. Misal gear set ngarep gede, gear set nguri cilik, nah, kan jadi berat. Di kayu kan berat. Iya. Tapi lajunya kan cepat. Iya, betul. Tapi lek podo-podo gede nih, nguri gede ngarep gede. Enteng kan? Iya, enteng. Tapi lajunya alon. Iya. Ya nggak apa-apa. Kayak itu ngitungnya, iku kok bisa gitu loh. Kok bisa gitu? Ini Mas rumus fisika itu gerak melingkar ya. Kok gerak melingkar? Gerak melingkar. Jadi ini kembali lagi berdasarkan kejadian juga. Tadi kan ada besar, ada kecil, ada depan, ada belakang. Ketika yang besar mutar satu, untuk yang kecil maka dia muternya berkali-kali. Nah. Oh gitu. Kalau yang di depan yang relatif kecil, kemudian yang belakang yang digunakan besar, maka yang depan harus muter banyak kali untuk memutarkan yang besar satu kali. Nggak harus 10 kali, 2 kali, nggak mungkin 1,5 kali. Yang belakang besar baru muter 1 kali. Nah, tinggal kira-kira kuatnya di mana. Saya tidak
memberikan rekomendasi, oh larinya seperti ini enggak. Poinnya kuatnya mana dulu. Kalau mau buru-buru ya tinggal di-set aja. Set sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan. Jadi seharusnya gedene podo, Gede podo berarti muter podo. mutere podo. Muter podo. Itu namanya, kalau sing itu namanya ada yang namanya seporos atau ya bersinggungan. Contohnya seporos ya kayak sing roda ban belakang, gear dan rodanya itu seporos, karena kalau gearnya bergerak maka rodanya bergerak. Kalau yang bersinggungan seperti gear depan dan gear belakang. Paling enak lihat kebutuhan sih. Kalau nanjak sih memang harusnya ya yang depan dikecilin, yang belakang dibesarin. biar enteng. Ya, biar nggak terlalu nambah beban karena nanjak. Oke. Bila untuk sehari-hari memang itu ya Relatif ya. relatif. Dia butuhnya Iya. kupu apa enggak? Iya, salah satunya itu. Enggak, gitu. Kalau gawe model-modelan kan pakai saiki untuk gawe. Sekarang style dong ya. baik itu sepeda untuk adu kecepatan atau sepeda untuk Sekarang santai-santai. kayak sepeda ini bukan untuk sesuatu tujuan transportasi. Apa? Style. Kayak hidup itu. Lah apapun style. Apapun Dia kayak hidup. Iya. Kalau dulu kan sebelum ada sepeda, transportasinya pakai kuda, pakai atau jalan kaki. Iya. Itu kan transportasinya kan mungkin alat-alat pakai kuda, pakai sapi, pakai hewan-hewan seperti itu. Terus baru ada kereta, pakai mesin uap kan gitu. Ada sepeda dengan model-model seperti itu. Akhirnya Itu style juga. sepeda lah. Sekarang itu tujuannya apa sih pedan muter kota terus mulai meneh, atau muter kota mandek dek suatu tempat istirahat dek terus mulai meneh, kan nggak ada tujuan nih. Iya. Olahraga, katakan olahraga itu hitung apa nih gitu. Suwi waktu terus mari ngono Target menghabiskan energinya berapa bisa seperti itu. Tapi kan saya enggak pedahan ganti lu sekian kilo mandek di warung kene wis mangan dhisik sarapan. Padahal nambah kalori. Iya betul. Kalau memang targetnya olahraga kan enggak. Tapi aku saya pikir wong sepeda niku untuk rekreasi. Jadi fungsi rekreasi aja. Nah, ini yang tidak ada di fisika. Apa? Tujuan atau emosi. Oh gitu ya. Oh iya. Karena fisika ya wes. Ngomong kamu kesana wes. Iya, gitu aja. Yang tidak ada fisika loh ya. Nggak ada maksudnya. Emosi itu nggak ada ya. Nggak ada. Maksudnya emosi yang bentuk dalam bahagia. Ya cuma nggak ada. Emosi mungkin bisa diluapkan, tapi kita nggak tahu bagaimana itu ada. Tiba-tiba kita dikasih pukulan besar, tapi kita nggak tahu kenapa kita dikasih pukulan besar. Oh, kita mendapatkan gaya seperti ini, tapi kita nggak tahu gayanya kenapa. Walaupun ada yang namanya dinamika, yang kalau bilang ada kinematika dan dinamika. Kalau kinematika dia itu kejadian fisika yang tidak peduli dia itu kenapa bergerak. Kinematika. Dia itu yang penting bergerak aja, nggak tahu kenapa alasannya dia bergerak. Kalau dinamika itu tahu alasannya kenapa dia bergerak. Contoh ya. Kita dari gedung tinggi kemudian kita lepaskan batu. Iya, itu dinamika. Alasannya apa? Karena dia dari ketinggian ditarik gravitasi. Tapi emang tujuannya apa dia jatuh? Tidak diketahui. Emosinya kenapa jatuh enggak? Pergerakan bumi dan matahari ku apa? Kinematik atau dinamik?
sampai saat ini kalau memahami secara lebih luas itu dinamika. Jadi ada alasan. Ada alasannya. Kenapa kamu bergerak pakai sandal? Kenapa kok sandalmu habis? Kamu bergerak nyeker, tapi kenapa kok kamu malah tebel? Sebenarnya itu ada. Ada dinamika. Jadi kinematika itu seperti nggak pantas lah. Karena skopnya lebih kecil, lebih titik awal titik akhir. Kalau dinamika tahu kejadiannya, tapi tidak memiliki emosi dan tujuan itu tadi. Dinamika itu tadi. Dinamika. Memang memiliki tahu alasannya apa tujuan. Berarti kalau alam semesta ini dinamika ya? Dinamika. Karena dia akan mempengaruhi cuaca gitu. Iya, semua. Ada tujuannya gitu. Ada penyebabnya, tujuannya ada, tapi itu bukan dalam bentuk emosi. Fokusnya di emosi. Jadi di fisika tidak bisa dipelajari emosi ini. Enggak tahu. Kayak gini. Pernah dengar radiasi matahari enggak? Iya. Nah, radiasi itu kan lidah matahari yang terlepas dari mataharinya. Pernah dengar seperti itu? Lidah matahari ya. Ya, kayak seperti itulah. Contohnya kalau kita itu matahari, kemudian kita itu niup balon. Kan balonnya mengembang tuh. Dari mulut kita lepaskan, maka balonnya kemana? Lepas. Nah, seperti itu. Di bumi kita nggak tahu tuh kenapa matahari ngelepas seperti itu, tapi kita kena aja. Tapi kejadiannya ada. Karena matahari nggak ada, kita nggak bisa mengukur emosinya. Apakah kita bisa mengukur kira-kira matahari bisa mengeluarkan sampai seberapa banyak? Kita nggak tahu. Gelombang. Musik berarti termasuk mengolah gelombang ya. Nah, betul sekali, betul. Tapi kenapa musik bisa mempengaruhi emosi pendengar? Nah, kembali lagi seperti tadi. Kan saya suka penyuka musik, apalagi musik klasik atau musik yang instrumental, nggak rame. Maksudnya rock boleh nggak? Ya boleh. Karena gelombangku kalau dijadiin gelombang pribadiku sama rock ini range-nya terlalu jauh. Bilanya gelombangku ini ketarik rock atau aku tidak dengerin lagu rock. Nah, maksudnya gimana tadi pertanyaannya, kenapa kok bisa mempengaruhi emosi? Ya kan memainkan sesuatu yang bisa mengeluarkan suara, berarti dia punya getaran gitu. Iya. Tadi kan kalau tadi contoh kan? Contoh gelombang kan secara fisik rumah ke sini, sini rumah. Nah, sekarang dari segi manusianya, manusia itu mengeluarkan gelombang meskipun diam ya, nggak bersuara, nggak apa-apa, mengeluarkan gelombang. Gelombangnya formatnya apa? Radiasi, konveksi atau konduksi? Konduksi, karena kita memancarkan ke segala arah. Kecuali kalau kita ngomong seperti ini, yang dikeluarkan gelombang adalah gelombang suara. Sebenarnya arahnya juga radiasi. Karena targetnya ada di depan saya, maka dia yang di depan saya akan mendengarkan yang lurus dengan dia. Apakah samping saya mendengarkan itu? Iya. Contohnya, kenapa kok lagu membuat memainkan musik? Ya itu tadi, setiap kita memiliki gelombangnya masing-masing. Sebenarnya bisa dipelajari ya. Malah saya sebenarnya tertarik mempelajari. Mempelajari hal itu kan, hubungannya musik dan emosi misalnya. Ini agak kan sebenarnya itu. Kalau mau menarik sesuatu itu agak bahaya sih. Aku takut sebenarnya mengapa nih. Inti dari musik itu apa? Ekspresi itu, kadang-kadang ekspresi mungkin. Secara fisik belum itu, bukan itu. Hasil gelombang yang dikeluarkan antara interaksi dua benda. Hasil gelombang yang dikeluarkan dari interaksi dua benda. Drum, stick sama itunya. Snare-nya kan. Ya, gitar
Dengan dawainya. Nah, itu kemudian triangle. Iya. Nah, poinnya di situ. Terus ini secara fisika loh ya, nggak tahu saya. Kalau kita membaca ada interaksi nggak? Kita mesti membaca dengan mengeluarkan suara. Ada interaksi nggak? Interaksi dengan siapa ini? Loh, kayak tadi. Ya, maksudnya kayak kita membaca sendiri kan didengarkan sendiri. Enggak, membaca dibunyikan. Nah, iya. Dari satu buku gitu. Ada interaksi nggak? Enggak ya. Ada interaksi apa? Tulisannya dengan kita membaca. Oh. Kemudian yang berproses. Kalau di gini kan, berarti kan ini ada gelombang yang bergetar. Iya. Kalau kita mengeluarkan, maka tekanan udara di perut, di paru-paru, kemudian ke ini. Nah, itu menjadi bunyi suara. Jadi pemicunya keluar suara itu tadi. Nah, kayak itu sih. Nah, kenapa kok itu? Nah, kembali lagi. Mungkin kalau di Al-Quran kan poinnya kan orang baik ketemu orang baik, orang buruk ketemu orang buruk. Kemudian kalau dalam Islam lagi kalau kamu ingin jadi wangi, kamu nggak harus beli parfum, berkumpullah dengan penjual parfum. Ya. Nah, ya kayak gitu juga. Kalau yang biasanya saya lihat itu, kalau kamu berkumpul dengan 5 temanmu yang kaya, maka kamu akan jadi ke-6. Kalau kamu ingin jadi orang pintar, maka kalau 5 temanmu pintar, kamu akan menjadi yang ke-6. Itu dari segi lingkungannya. Tergantung lingkungannya kemana. Kalau nanti larinya ke psikologis mau lebih jauh. Musik itu. Iya. Psikologis. Anggap saja, mohon maaf nih kalau ada itu orang yang broken home, dari broken home sama yang tidak broken home, maka referensinya akan berbeda. Last child yang dari depresiku. Nah, itu kan juga bagian dari itu semua, karena gelombang dari lingkungannya tadi mendukung untuk membuat seperti itu. Apakah sekarang lagunya Virgon seperti itu? Jangan ngikuti aku. Terakhir Surat Cinta untuk Starla. Nah, kan jauh kan, range-nya kan jauh sekali. Iya. Jadi sebenarnya kita itu kalau sebenarnya kita punya gelombang sendiri itu tadi. Iya, ekstrimnya kita adalah materi. Kita adalah materi yang bergerak akibat dari energi. Entah eksternal, entah internal dalam diri kita. Iya, lapar itu juga energi, membangun energi juga. Iya. Kemudian dipengaruhi oleh lingkungan tadi. Masih berhubungan ambek itu ya, dengan suara bunyi-bunyian itu, intonasi seseorang, ambek karakter suara seseorang kadang itu kayak mempengaruhi, suaranya berwibawa. Iya. Suaranya cempreng, gitu kan kayak mempengaruhi lawan bicara dan sebagainya. Ya betul. Suara saya cempreng. nanti pasti ketahuan ketika diupload ya. Saya dengar sendiri. Jangan samakan suara saya dengan Ariel Noah. Enggak, maksudnya kalau suara-suara untuk nyanyi, untuk pengisi suara itu kan mereka melatih untuk hal itu. Tapi kalau suara-suara akapela dari mulut manusia, mereka kan melatih juga. Iya. Dan tipe suara seseorang kadang mempengaruhi cara dia berbicara juga lah, aku ngarani. Iya, termasuk logat. Yang uniknya itu berbeda. Kenapa kok dianggap dalam keadaan manusia itu mampu mengeluarkan sekian hertz atau sekian desibel, itu jelas berbeda dengan yang lain. Ada penelitian tentang suara manusia? Atau sudah pernah ada yang membukukan hal itu? Aku sih belum menemukan informasinya, tapi tentu jelas tadi pernyataannya ketika orang itu mengeluarkan seperti ini
berbeda. Ada yang dilatih dan ada yang tidak dilatih. Oke, simpelnya Bung Karno dan Bung Hatta. Apakah sama? Beda. Nah, yang mempengaruhi siapa? Yang paling banyak mempengaruhi? Soekarno. Bung Hatta sebagai backup di belakangnya dari banyak hal. Apakah kira-kira Bung Hatta kalau disuruh berorasi seperti Bung Karno suaranya sanggup? Ya, nggak aruh. Kalau menurut saya sih belum sampai se-Bung Karno itu. Iya. Punya ciri khas kan seorang. Iya. Ketika dipatok nilai sekian itu kemungkinan kalau tidak rata-rata ya banyaknya orang mampu mengeluarkan seperti itu. Apakah ada yang lebih tinggi? Ada. Apakah ada yang lebih rendah? Ada. Ya tetap suara orang kan ada tipe ini. Nah, ini kan. tapi ada juga yang di luar tipe. Tahu Arif siapa ya? Yang komika? Lain nyanyi. Nah, ya itu. Ya. Itu masa apa? Ya enak tetap. Iya. Kan termasuk tipe nada kayak sing apa? Bariton tahu pengono gue loh. Nah, Tipe-tipe suara yang seperti itu. ketika ilmu itu belum ada, maka biasa disebut anomali. Tapi ketika ilmu itu sudah ada, ya sudah berarti masuk golongannya apa? Contoh, ya balik lagi kalau dalam kehidupan, ketika coronavirus belum ada, hidup kita normal. Ketika virus corona muncul, maka terjadi pergeseran normal, bukan berubah. Pergeseran normal. Karena normal tetap normal. Ada hal yang harus disesuaikan. Iya, penyesuaian digeser lah. Dan itu butuh usaha. Iya, nggak mungkin kan kita paten di sini gitu. Enggak ada. Kecuali tadi dengan skup kecil kayak fisika tadi. Awal akhir mau paten. Tapi karena hidup adalah bergerak, maka harus ada yang diseimbangkan atau ada yang disesuaikan. Iya. Kalau mungkin kalau zaman orang dahulu kala, kakek nenek kita atau yang lebih tinggi 1 atau 2 tingkat dari kakek nenek kita nggak normal karena hidupnya di dalam smartphone. Iya benar. Iya. Tadi selalu ada perubahan-perubahan. Ya. Iya. Pola-pola yang berubah. Entah itu dikondisikan atau dikondisikan dalam arti dilatih, dibuat dan sebagainya, atau memang secara natural terjadi. Artinya ada dilakukan perubahan adaptasi. Kalau dilatih kan berarti kita mengadaptasi diri sendiri. Kemudian kalau tidak dilatih berarti kan kita diadaptasi oleh lingkungan. Nah, kembali lagi lingkungannya itu bagaimana? Mau kita membuat lingkungan dalam diri kita, artinya kita mengubah diri, atau lingkungan yang benar-benar lingkungan, berarti kita yang harus menyesuaikan lingkungan. Cara berpikir juga begitu loh. Cara berpikir. Kayak tadi, kalau fisika anggapannya di awal di akhir ya pasti jawabannya seperti itu pasti. Tapi kalau melihat segi luas maka lebih detail. Maka ternyata fisikanya seperti cerita ya. Kalau ke Surabaya belok kali 10 kanan, belok kali 10 kiri. Kalau cerita juga tergantung yang sampai cerita. Diksi-diksi yang dipakai juga. Kalau ceritanya 2 tar itu nggak enak. Jadi ada sesuatu yang memainkan emosi. Nah, dalam kalau dalam cerita. dunia ini mah ada loh. Di dalam dunia ini itu ada sebuah anomali menurutku. Apa itu? One Punch Man. Tahu kan? Itu kan hero yang imba banget ya, nggak cuma sekali mukul musuhnya selalu hancur, selalu kalah. Pernah tahu Mas? Bang Nuansa? Thor. Nah, sebenarnya gitu. Dikala kalau di kenormalannya tadi hero itu seperti Naruto yang dari kecil dihina-hina kemudian jadi pahlawan. One Punch Man kalau dilihat dari judulnya aja bahwa dia itu seperti itu.
ngalahkan musuh sekali pukul. Tapi kalau dirunut ke belakang bagaimana prosesnya dia, itu kan yang sampai sekarang belum disebutkan, walaupun disebutkan tapi kan nggak gitu aja sampai kekuatan level seperti itu. Nah, karena yang diplot dari komik itu dari ada si tokoh yang sudah kuat, prosesnya nggak tahu. Kalau Naruto gitu kan dari bawah kecil lah. Ada prosesnya. Selalu berulang. Kemarin saya ngopi cuma bilang gini, hidup itu siklus kok, ada di atas ada di bawah. Itu mungkin banyak orang yang sudah paham. Yes, biasa. Iya. Quote sehari-hari. Tapi itu kan berarti rentangnya apa? Rentangnya mungkin setahun 2 tahun. Kalau rentangnya generasi, gimana? Oh dulu ya mungkin tahun lalu dulu itu keluar tuh nggak pakai masker. Karena apa? Nggak peduli. Kemudian dulunya lagi waktu jalannya belum teraspal, kita keluar pakai masker karena biar nggak masuk debu. Nah kayak gitu kan, ada siklus itu biasanya dari generasinya. Ya. Tergantung begitu time-nya, range waktunya itu kapan. Tapi ada kemungkinan nanti terulang kembali ya. Hampir pasti. Karena tadi kita bergeser. Keseimbangan, nggak anomali itu sesuatu bergeser dari keseimbangan awal. Berita baru yang kemarin yang keluar, ketika kita tidak melakukan pembakaran bahan bakar bermotor, apa yang terjadi dengan lubang ozon mengecil. Lubang ozon ada itu kan karena anomali, kita terlalu banyak membakar bahan bakar sehingga muncul lubang ozon. Tapi kalau itu sudah tidak ada, maka si lubang ozon kesetimbangannya tadi kembali lagi. Dan di situ ada sistem yang namanya sistem. Wah, wis sing diomong noise. Mbok iki kok sing nyantol sing ndi. Kita enggak tahu. Sistemnya memang menarik ini kayak puisi kan bunyinya juga gitu. Iya, bahkan puisi. Dulu kan punya ada rima, ada apa gitu kan. Ada apa terus sekarang itu rima dan pola-pola itu sudah tidak menjadi sebuah anggap saja kewajiban kan. Sekarang buku puisi semakin beragam ya. Tidak ada yang menulis memang tidak menggunakan pola bait, rima dan sebagainya. Kayak kadang tulis seperti paragraf biasa. Yeah. Cuman puisinya di mana gitu. Ternyata di metafora yang disajikan itu. Jadi sesuatu yang kita harus tetap angen-angen, iki ada apa sih gitu. Menurut hal-hal yang disembunyikan. Tetap aku yang ngarani puisi kan ada kodenya gitu. Nah, kode-kode itu yang kadang harus diurai oleh orang yang membaca puisi. Ya sama dengan lukisan ini. Lukisan udah seperti ini bisa diwasno. Ya itu bisa diwasno tapi belum tentu bisa dipahami kan lukisan. Puisi juga gitu, bisa dibaca. Belum tentu yang membaca bisa memahami. Nikmatnya puisi apa kalau samain Pak? Inti dari puisi deh kalau gitu. Aku di postinganku yang dulu itu cuma ngomong puisi yang bagus itu yang menggerakkan. Puisi yang bagus yang menggerakkan. Jadi Anda tergerak untuk membaca, itu sebenarnya puisi yang bagus. Sudah. Kalau menggerakkan sampai mengamalkan atau apa yang Anda tangkap dari nilai yang disampaikan di puisi itu, amanat dari puisi itu, terus melakukan hal kebaikan sama dengan puisi itu, ya berarti itu juga menggerakkan sampean. Itu puisi yang bagus. Menggerakkan sampean untuk menulis puisi tandingan, ini juga bagus berarti puisinya. Gitu. Jadi intinya puisi yang bagus itu puisi yang menggerakkan. Kalau ternyata setelah membaca puisi sama nangis misalkan, berarti kan sama tergerak, hati sama kan tergerak, tersentuh.
ada yang bergerak di situ. Itu apa kenangannya yang bergerak? Iya, proses fisik lagi. Saya kira cukup itu dulu. Oke. Mungkin lain hari kita ngobrol lagi. Mudah-mudahan ada kesempatan gitu ya kita bahas topik-topik yang lain, mungkin apalah itu yang kira-kira yang menyenangkan atau hal yang terupdate. Terima kasih Mas Ubed. Ya mohon maaf. Sama-sama. Mudah-mudahan ini juga ada manfaat bagi yang lainnya. Amin.